Bab 3231 Yao Xuan yakin. Sesuatu telah terjadi. Bai Lingpu awalnya ingin menunjukkan senyuman khasnya, tetapi saat ini dia merasa terlalu tidak nyaman, dan senyumannya bahkan lebih jelek daripada menangis. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada penguasa istana, dan kedua, kami ingin meminta penguasa istana untuk membantu murid ini melakukan detoksifikasi. Kami bersedia membayar untuk kristal abadi. Tuan Balaye, apa yang kamu lakukan? Menurutku kita harus melakukannya. Hua Bingyu memandang Ye Bufan dengan setengah tersenyum, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku. Kakak perempuan senior pernah berkata dalam lelucon sebelumnya bahwa jika pihak lain bisa menjadi penatua, keduanya akan dianggap pasangan yang cocok. Meskipun dia belum menjadi seorang penatua sekarang, dia telah menjadi penguasa balai pengobatan spiritual. Posisi ini tidak lebih rendah dari seorang penatua biasa. Dalam hal ini, izinkan saya memberi Anda diagnosis dan pengobatan. Tidak peduli apapun, mereka adalah murid dari Sekte Pedang Liu Guang. Selain itu, efek obatnya terbatas dan akan pulih secara otomatis setelah 3 bulan. Lebih baik mendapatkan beberapa kristal abadi sekarang. Jika sebelumnya, dia akan membuka mulut dan menggandakan harga untuk pihak lain, tetapi sekarang dia duduk di posisi penguasa istana, dia merasa sedikit malu. Terima kasih, Hall Master Ye. Bai Lingpu diam-diam menghela nafas lega. Dia juga takut pihak lain akan menaikkan harga untuknya lagi. Hitung berapa banyak kristal abadi yang harus mereka bayar. Ye Bufan melambai kepada Fu Jundi. Meskipun dia tidak menaikkan harga untuk pihak lain, dia tidak boleh mengenakan biaya lebih sedikit. Oke, gadis kecil itu hanya menyukai 2 hal, yang pertama adalah makanan enak, dan yang kedua adalah mengumpulkan uang. Dia dengan senang hati berlari dan mulai membereskan orang-orang ini. Ada 60 di tahap awal Xuanxian, masing-masing 1 juta, total 60 juta, dan 30 di tahap tengah, masing-masing 2 juta, total 60 juta. Gadis kecil itu tahu betul standar harga Ye Bufan, dan dihitung pengaturannya juga sangat mudah dan hasilnya diberikan dengan cepat. Kalian berdua puncak bersama-sama memiliki total 107 orang, dan kalian harus membayar 190 juta kristal abadi tingkat rendah. Begitu dia mengatakan nomor ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Saya harus mengatakan bahwa pembunuhan Ye Bufan terlalu kejam. 190 juta kristal abadi tingkat rendah. Banyak orang belum pernah mendengar angka ini dalam hidup mereka. Ye Bufan tampak tenang, oke, aturan klinik medis adalah membayar terlebih dahulu dan kemudian mengobati penyakitnya. Zhu Fangkui dan Bai Lingpu sangat tertekan hingga berdarah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di bawah atap. Mereka tidak bisa. Dia menyaksikan tanpa daya ketika murid intinya dihancurkan seperti ini. Sekarang saya telah mencoba semua opsi yang dapat saya pikirkan, tetapi tidak ada satupun yang berguna bagi saya, jadi saya hanya dapat dengan enggan membayarnya. Tuan Ye, ini biaya pengobatannya. Bai Lingpu mengangkat tangannya dan melambai, dan 2 cincin penyimpanan terbang keluar. Ye Bufan meraihnya di telapak tangannya dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Kristal abadi tingkat rendah di dalamnya seperti 2 gunung kecil, tidak ada satupun yang hilang. Dia meletakkan cincin itu, dalam hal ini, saya akan membantu Anda melakukan detoksifikasi sekarang. Mendengar kata-katanya, Sima Chuo, Sueze dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Untuk yang abadi, yang paling penting adalah pertahankan kultivasi Anda sendiri. Tuan Istana Tuan, mengapa pil detoksifikasi saya sebelumnya tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi sebenarnya merangsang racun di tubuh mereka? Yao Xuan berjalan mendekat dengan ekspresi tulus di wajahnya. Guru berteriak dari hati. Pada saat yang sama, dia dengan tulus meminta nasihat. Dia telah mempelajari keterampilan medis sepanjang hidupnya, tetapi gagal membantu orang-orang ini melakukan detoksifikasi. Ye Bufan berkata, jika Anda ingin melakukan detoksifikasi, Anda harus mengetahui racunnya terlebih dahulu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang racun yang mereka gunakan? Ini adalah racun yang menekan budidaya makhluk abadi. Ini dimurnikan dari 36 tanaman obat.
Yao Xuan baru saja mengatakan ini, tapi disela oleh Ye Bufan dengan lambaian tangannya. Itu salah. Racun ini dibuat dari total 38 tumbuhan. 2 rasa lagi disembunyikan. Jika kamu bahkan tidak melihatnya dengan jelas, bagaimana kamu bisa mendetoksifikasinya? 2 rasa hilang. Yao Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia salah menilai bahan racunnya. Ye Bufan mengangguk, ya, justru karena keberadaan 2 ramuan tersembunyi inilah pil detoksifikasi terakhir Anda tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memperburuk toksisitasnya. Petik 2. Metode yang cerdas. Saya harus mengatakan bahwa metode keracunan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada ruang untuk detoksifikasi. Untuk menghilangkan racun ini, kamu harus menggunakan penawar yang tepat. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan kuali alkimia besar muncul di depannya, dan dia mulai memurnikan ramuan itu di depan umum. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memberi manfaat pada orang tua itu. Bagaimanapun, pihak lain dengan murah hati menyerahkan posisi master balai pengobatan spiritual tanpa kekotoran apapun. Ye Bufan mengeluarkan 38 ramuan dan meletakkannya di depannya, lalu melemparkannya ke dalam kuali alkimia satu persatu. Jika ingin memurnikan pil detoksifikasi yang cocok, percuma hanya mengetahui formula jamu. Urutannya juga sangat penting. Dia melakukan banyak tugas, gerakannya sehalus air, dan dia sedang memurnikan pil, sambil mengajar dengan kata-kata dan perbuatan. Yao Xuan berdiri di dekatnya dan melebarkan matanya dengan gugup, takut dia akan melewatkan satu gerakan pun. Belum lagi yang lainnya, teknik alkimia ini sudah cukup untuk dia pelajari untuk sementara waktu. Sekitar 1/4 jam kemudian, aroma obat yang kuat memenuhi sekeliling. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk kuali alkimia, dan 9 ramuan terbang keluar darinya dan jatuh ke dalam botol giok kecil di tangannya. Ini, 9 di antaranya sebenarnya adalah ramuan terbaik. Melihat 9 pil kecil di dalam botol giok, mata Yao Xuan penuh dengan ketakutan. Secara umum, bahkan alkemis terbaik pun memiliki peluang sukses dalam memurnikan ramuan. Jika dia bisa memurnikan 30% ramuan, dia sudah menjadi alkemis yang baik. Kemungkinannya membuat alkimia jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan dia biasanya berhasil membuat 1 dari 2. Bahkan jika kemampuan Ye Bufan untuk membuat ramuan dalam 1 tembakan dianggap sebagai peristiwa yang mungkin terjadi, ramuan yang dia sempurnakan ternyata adalah ramuan berkualitas tinggi. Ini jelas merupakan perwujudan pencapaian medis, dan tidak dapat dijelaskan secara kebetulan dan probabilitas. Dia biasanya memurnikan alkimia, dan jika dia bisa menghasilkan salah satu pil terbaik dalam 1 tungku, itu sudah sangat bagus, tapi semua orang adalah pil terbaik. Orang lain mungkin tidak memahaminya secara mendalam, tetapi sebagai dokter yang hebat, dia dapat lebih memahami kesenjangan yang sangat besar di sini. Jika tadi kita berbicara tentang kekaguman terhadap Ye Bufan, kita masih mendengar apa yang dikatakan Luo Bingyan, Hua Bingyu dan lainnya, dan sekarang kita telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya dengan mata kepala sendiri. Tuan Istana, keterampilan medis Anda benar-benar membuka mata saya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menerima saya sebagai murid Anda. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir langsung melebarkan mata, dan beberapa membuka mulut untuk waktu yang lama dan tidak bisa menutupnya. Sebagai orang awam, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang berharga tentang teknik alkimia dan kecepatan alkimia yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan. Tapi penampilan Yao Xuan benar-benar mengejutkan mereka. Ini adalah master sebelumnya dari Balai Pengobatan Spiritual. Belum lagi Sekte Pedang Liu Guang, dia dianggap sebagai ahli medis nomor 1 bahkan di Qingwei Tian. Sekarang orang seperti itu ingin mengambil inisiatif untuk menjadi murid, seberapa maju keterampilan medisnya. Orang tua ini tidak bercanda, Yao Xuan tampak bersemangat, dan sambil berbicara, dia menekuk kakinya dan berlutut untuk memberi hormat. Bab 3232, dipermalukan dan dibuang ke rumah nenek. Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukung Yao Xuan. Pria tua ini beberapa ribu tahun lebih tua darinya, jadi sebaiknya dia melupakan berlutut. Tuan Yao,
Mulai sekarang kita bisa belajar lebih banyak tentang keterampilan medis satu sama lain. Tidak perlu menjadi murid. Baiklah kalau begitu. Kamu Bufan di masa depan. Terlebih lagi, penguasa istana baru saja menunjukkan kemurahan hati dan mengajar dengan hati-hati tanpa ada rahasia tersembunyi. Saya yakin saya pasti bisa mempelajari sesuatu dan mengambil langkah lebih jauh. Ye Bufan melambaikan tangannya dan menyerahkan 9 pil kecil kepada Fu Jundi. Ubah pil ini menjadi air, bagi menjadi 107 bagian dan berikan untuk diminum. Yang dia saring adalah ramuan berkualitas tinggi, dan dia ingin memberikannya kepada ini orang-orang. Anda bahkan tidak memerlukan 1 pil per orang untuk melakukan detoksifikasi, 1 batch pil sudah cukup. Gadis kecil itu mengikuti instruksi dan mengubah 9 pil menjadi air, memberikan masing-masing secangkir kepada Sima Chuo dan yang lainnya. Setelah orang-orang ini meminumnya, dantian mereka segera sadar kembali, dan semua energi abadi yang terkunci segera dilepaskan, kembali ke kekuatan mereka sebelumnya hampir seketika. Penangkal yang ajaib, Sima Chuo dan Sueze bahkan lebih emosional. Penawar dari Yao Xuan tidak berpengaruh sama sekali sebelumnya, dan malah memperburuk lukanya, tapi sekarang sudah pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Terima kasih, Tuan Balaye. Bai Lingpu tersenyum kaku, dan mengulurkan tangannya kepada Ye Bufan dan yang lainnya, lalu meninggalkan tempat itu dengan putus asa bersama murid-muridnya. Setelah mereka pergi, Yao Xuan berkata, Tuan Ola, saya harus mengucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu juga segera pergi dari sini. Dia baru saja belajar banyak teknik alkimia dari Ye Bufan, dan dia harus kembali dan segera mengujinya. Dia telah mempelajari kedokteran sepanjang hidupnya, dan kedokteran hampir sepanjang hidupnya, dan dia tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain. Setelah dia pergi, Ye Bufan mempersilakan Hua Bingyu masuk ke kamarnya, lalu membungkuk dan memberi hormat, terima kasih, Tuan Penatua, atas bantuan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda mengandalkan keterampilan medis Anda untuk menaklukkan yang lama itu kawan. Aku bisa membantu segalanya. Tidak. Jika keterampilan medismu tidak bagus, Yao Lao pasti tidak akan membiarkanmu menjadi penguasa istana. Hua Bingyu mengatakan yang sebenarnya. Karakter Yao Xuan sangat keras kepala dan memang begitu tidak mungkin dia akan menyerah pada tekanan orang luar. Jangan bicara besar-besaran. Ye Bufan terkekeh, tetua. Sekarang saya tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi pribadi pemimpin sekte. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, hanya untuk mendapatkan status pribadi untuk mencegah rahasianya terungkap terlalu banyak will diingat oleh orang lain. Dan sekarang dia adalah master dari Balai Pengobatan Spiritual, dia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting di seluruh sekte pedang Liu Guang. Dalam hal ini, tampaknya tidak perlu menjadi murid dari master tersebut. Wajah Hua Bingyu menjadi gelap, apakah kamu akan menyesali janjimu padaku? Petik 2. Tidak, Ye, Bufan sedikit malu, bukankah aku sedang berdiskusi dengan yang lebih tua? Petik 2. Kamu tahu apa maksudku? Petik 2. Hua Bingyu mendengus dingin, apakah menurut Anda dapat melindungi diri sendiri dengan duduk di posisi Master Balai Pengobatan Spiritual? Meskipun status kepala istana tinggi dan tidak ada seorang pun di sekte yang berani menyinggung perasaannya, apakah Anda selalu tinggal di sekte pedang Liu Guang? Yang paling penting adalah, apakah Anda ingin mengandalkan orang lain untuk melindungi seluruh hidup Anda? Tidak bisakah kamu membedakan mana yang bisa kamu percayai, orang lain atau dirimu sendiri? Petik 2. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak dan menyadari inti masalahnya. Sepertinya dia terlalu optimis sebelumnya. Jika dia ingin berkembang dengan cepat, dia tidak bisa selalu bertahan di sekte pedang Liu Guang dan mengandalkannya statusnya untuk mendapatkannya. Perlindungan itu jelas tidak bertahan lama. Apa yang dikatakan tetua adalah bahwa saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu dia selesai berbicara, suara Dao Jie yang tua dan dalam terdengar dari udara. Semua murid sekte pedang cahaya mengalir, mohon dengarkan kebenarannya. Pemimpin sekte telah memerintahkan agar kompetisi murid langsung dijadwal ulang menjadi besok pagi.
Murid yang ingin berkompetisi akan berkumpul di depan aula seni bela diri tepat waktu. Don jangan tunggu kalau sudah terlambat. Setelah Dao Jie selesai berbicara, seluruh sekte pedang cahaya mengalir meledak seketika. Bukankah masih ada 2 bulan lagi? Pak, ada apa? Kok soal transmisi pribadi kompetisi diubah lagi dan lagi? Telah diubah 2 kali. Jangan bicara omong kosong. Kami tidak bisa menebak apa yang dipikirkan tuannya. Patuhi saja perintahnya. Setelah diskusi singkat, semua orang kembali tenang. Ada yang gugup bersemangat, dan beberapa harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ini adalah kompetisi besar yang akan datang besok. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui berjalan kembali bersama murid-murid mereka. Seluruh perjalanan sunyi dan suasananya sangat menyedihkan. Kali ini, puncak ketiga bekerja sama dengan puncak kelima untuk memberikan tekanan pada puncak ke-9, namun hasilnya adalah kekalahan telak. Dia dipukuli hingga dipermalukan dan bahkan diberi kompensasi 190 juta kristal abadi. Sangat memalukan sampai dia dilempar ke rumah neneknya. Ini semua bersifat sekunder, yang terpenting adalah masa depan kedua puncak tersebut. Persaingan dalam budidaya adalah tentang sumber daya. Menyerahkan begitu banyak kristal peri sekaligus hampir menghabiskan darah puncak ketiga dan ke-9. Apalagi yang akan digunakan para murid untuk berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sumber daya, bagaimana Anda dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda? Jika Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan 7 puncak yang tersisa? Singkatnya, kali ini saya benar-benar kehilangan istri saya dan pasukan saya benar-benar dikalahkan, tetapi saya masih tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah saya. Tetapi pada saat ini, suara Dao Jie datang, dan kilatan cahaya melintas di mata orang-orang ini. Zhu Fangkui dan Zhu Fangkui saling memandang, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat lebih dari 100 murid di belakang mereka. Apakah semua orang mendengar ini? Ini adalah kesempatan terakhir untuk 2 puncak kita. Bai Lingpu memandang banyak murid di depannya. Kali ini kami membayar 190 juta kristal abadi, yang semuanya untuk budidaya Anda. Sumber daya. Tanpa sumber daya, dukungan dari Immortal Crystal di masa depan, Ye Bufan akan bertindak sebagai master dari Balai Pengobatan Spiritual. Apakah menurut Anda kultivasi Anda akan dapat berkembang secepat sebelumnya? Adalah kesempatannya adalah menjadi murid langsung sekte tersebut. Meskipun pengetahuan medis sangat penting bagi sebuah sekte, pada akhirnya, kekuatan akan menjelaskan segalanya. Sekte di masa depan. Kesempatan untuk kembali. Bagaimana? Apakah Anda mengerti? Dimengerti, kita harus mencoba yang terbaik untuk menjadi murid master sekte. Para murid yang hadir semuanya adalah kultivator Xuanxian, terutama Sima Chuo dan Sue Ze. The Great Immortals adalah kandidat populer untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka memiliki peluang lebih besar atau lebih kecil untuk menang. Pada saat ini, kelesuan sebelumnya terhapus, dan semua orang seolah-olah diberi suntikan darah ayam, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan semangat juang. Oke, cepat kembali berlatih agar kamu bisa bergabung dalam pertempuran dalam kondisi terbaik besok. Bai Lingpu melambaikan tangannya, dan orang-orang ini kembali ke sekte dengan sangat cepat, memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan kondisi mereka. Di klinik medis kuno, Ye Bufan memandang Hua Bingyu di depannya dengan heran. Tetua, apa yang terjadi? Bukankah kita mengatakan bahwa kompetisi akan diadakan dalam 3 bulan? Mengapa tiba-tiba dimajukan? Saat dia pergi ke kerajaan es, meskipun dia telah mengalami beberapa bahaya, budidayanya juga meningkat secara signifikan. Aku hanya sedikit heran, kenapa hal yang dijanjikan tiba-tiba berubah. Bab 3233 Yi dan Besar. Aku juga tidak tahu. Hua Bingyu menggelengkan kepalanya, kembalilah sekarang dan tanyakan pada kakak perempuanku apa yang terjadi. Petik 2. Di kamar pemimpin sekte Ling Yunfeng, wanita itu sedang duduk di kasur dengan senyum tipis di bibirnya. Hua Bingyu berkata, kakak senior, kenapa waktu kompetisinya dimajukan? Karena hasil dari beberapa hal sudah ditentukan, apakah prosesnya masih penting? Wanita itu berkata dengan tenang, ini akan sama cepatnya.
Lebih baik selesaikan sekarang. Hua Bingyu sedikit bingung, kakak senior, apa maksudmu? Petik 2. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kamu tidak akan kecewa. Wanita itu berkata dan berdiri, membalik pergelangan tangannya, dan sebuah batu giok muncul di telapak tangannya. Inilah cara saya mengatur kompetisi. Anda akan mengadakannya besok. Bingyu tahu. Petik 2. Sekarang kakak senior telah memutuskan. Hua Bingyu berhenti bertanya lagi dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok. Dia memindai isinya dengan kesadaran spiritualnya dan dengan jelas melihat isinya di dalamnya. Kemudian dia mengangkat alisnya, kakak senior, ini kompetisi akan menjadi sesuatu yang besar. Wanita itu terkekeh, bukankah ini bagus? Terkadang selalu menyenangkan untuk mengubah keadaan sedikit. Setelah Hua Bingyu pergi, Ye Bufan keluar kamar. Ayo, bagi uangnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan melemparkannya masing-masing ke Hua Bingyu, Sen Qiyun dan Fu Jundi. Dia bukan orang yang suka mencari uang. Dia mengambil begitu banyak kristal peri sekaligus, jadi tentu saja dia ingin berbagi beberapa bersama semua orang. Xiao. Gadis itu berlari ke depan dan bekerja keras. Luo Bingyan dan keduanya telah melindungi Feng Ziwu selama beberapa waktu, yang membuatnya merasa bersyukur. Fu Jundi melihat ke cincin penyimpanan, lalu melompat dengan penuh semangat. Ada 20 juta kristal abadi tingkat rendah di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk 2 orang lainnya, masing-masing mendapat 20 juta. Ekspresi Luo Bingyan berubah, tidak ada imbalan tanpa imbalan, mengapa Anda memberi saya begitu banyak? Ye, Bufan terkekeh, apakah kamu yakin aku akan mendukungmu? Sen Qiyun mengedipkan matanya, tentu saja saya tidak percaya. Jika Anda ingin mendukung saya lebih suka mendukung Anda. Selama Anda menganggukkan kepala, Anda akan segera menjadi milik saya. Petik 2. Ye Bufan tersenyum canggung, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua adalah kristal peri dari puncak ketiga dan kelima. Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, jadi pantas untuk berbagi sedikit. Petik 2. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada gadis kecil itu, ada 100 juta kristal abadi tingkat rendah di dalamnya, yang akan dibagikan kepada saudara-saudari junior di sekte nanti. Sangat banyak, kakak, kamu sangat murah hati. Kamu layak menjadi kakak laki-laki dari puncak ke-9. Mata gadis kecil itu berbinar ketika dia melihat ke arah Ye Bufan. Anda harus tahu bahwa ini adalah 100 juta kristal abadi tingkat rendah, dan tidak ada orang biasa yang mau mengeluarkannya. Baiklah kalau begitu, kami akan menerimanya juga, kata Sen Qiyun dan menyimpan cincin penyimpanannya. Luo Bingyan ragu-ragu dan akhirnya menyimpannya. Ye Bufan tersenyum, saya tidak mendapatkan kristal peri secara gratis. Anda akan menjadi pengawal saya mulai sekarang. Ikutlah dengan saya sekarang. Istana Pengobatan Spiritual. Dia membawa ketiga orang itu keluar dari pusat medis sekte medis kuno dan datang ke balai pengobatan spiritual. Besok adalah hari kompetisi. Meskipun dia cukup percaya diri di dalam hatinya, semakin kuat semakin baik, dia masih perlu merebutnya, waktunya untuk meningkatkan kultivasinya. Sebentar. Guru, Anda di sini. Petik 2. Tak lama setelah memasuki pintu, Xiao Jin, manajer umum, menerima berita tersebut dan muncul dengan senyuman di wajahnya. Saat Yao Xuan kembali sekarang, dia hanya mengatakan bahwa calon penguasa istana adalah Ye Bufan, dan kemudian bergegas kembali mundur untuk memurnikan obat. Wakil kepala istana tiba-tiba menjadi penguasa istana, dan di usia yang begitu muda, saya khawatir tuan ini akan menjadi penguasa istana selama ribuan tahun yang akan datang menjadi semakin hormat. Beri saya bahan obat sesuai daftar ini. Ye Bufan menyerahkan daftar yang telah dia siapkan, dan setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Xiao Jin masuk dari luar dan dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Tuan Istana Tuan, kami telah mengumpulkan ramuan yang Anda minta, tetapi rumput daun emas tidak banyak, hanya yang terakhir yang tersisa.
Ye Bufan mengambil cincin itu dan sedikit mengernyit. Saya ingin memurnikan Jinyi Dan, yang merupakan ramuan terpenting dari rumput daun emas, tetapi saya tidak menyangka hanya ada satu tanaman. Apa yang terjadi? Apakah inventarisnya hilang? Xiao Jin berkata dengan acuh tak acuh, tidak, meskipun balai pengobatan spiritual besar, sekte kami juga memiliki banyak murid. Baru-baru ini, kami telah menjual banyak rumput daun emas, tetapi kami telah membayarnya, sangat sedikit, jadi hanya tersisa satu. Oke, karena tidak ada inventaris, Ye Bufan melambaikan tangannya, ayo keluar dulu. Dan dia mulai membuat pil. Sayangnya hanya ada satu rumput daun emas, yang hanya dapat memurnikan satu tungku Jinyi Dan. Sekitar 1/4 jam kemudian, 9 pil jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun semua ramuan ini memiliki kualitas terbaik, mereka benar-benar kurang untuk Chaos Immortal Jue yang tidak penuh. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia membuat batasan di dalam ruangan dan kemudian melarikan diri ke Istana Raja Naga. Ye Bufan menelan 9 peluru satu demi satu, menyerap dan memurnikannya. Tidak jauh berbeda dari yang dia harapkan, 9 Jinyi Dan kelas atas hanya membuat tingkat kultivasinya menembus level kecil, mencapai tahap tengah jinsian. Karena obat mujarab saja tidak cukup, mari kita gunakan kristal peri untuk menebusnya. Dengan pikiran, kristal peri tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, mengelilinginya. Dia telah kembali dari kerajaan es dengan lebih dari 40 juta kristal di tangannya, dan sekarang dia telah menerima 30 juta lagi, sehingga totalnya lebih dari 70 juta kristal peri tingkat rendah. Begitu banyak kristal peri membuat energi roh peri di sekitarnya menjadi sangat kaya, seperti agar-agar yang tidak dapat dicairkan. Kemudian dia mulai mengedarkan energi abadi lagi, menyerap energi spiritual abadi di sekitarnya. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia baru saja mencapai tahap akhir keabadian emas, tetapi hanya ada sekitar 10 juta kristal abadi tingkat rendah yang tersisa di sekitarnya. Lupakan saja, biarkan saja untuk saat ini. Dia tidak lagi terus berlatih. Lebih dari 10 juta kristal abadi tingkat rendah ini tidak memungkinkan dia mencapai puncak keabadian emas, jadi lebih baik menyimpannya, sebagai cadangan. Setelah meninggalkan Istana Raja Naga dan kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya mengambil begitu banyak bahan obat terakhir kali, tetapi semua ramuan halus telah habis, dan 3 sisanya diberikan kepada Feng Ziwu. Menurut aturan Balai Pengobatan Spiritual, penguasa aula harus mengeluarkan ramuan sebagai biaya ketika menerima bahan obat, yang berarti dia belum membayar. Ke-9 pil tersebut telah digunakan kali ini. Tampaknya lebih banyak pil yang perlu dimurnikan. Meskipun dia sudah menjadi penguasa istana, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Ramuan yang dia minta untuk diminum Xiao Jin barusan tidak hanya untuk menyempurnakan Jin Yi Dan, tetapi juga untuk menyempurnakan sejumlah ramuan Dai. Sekarang kekuatan mentalnya telah mencapai puncak Great Yi Immortal, dia masih bisa menyempurnakan ramuan yang cocok untuk Great Yi Immortal. Sekitar setengah jam kemudian, aroma ramuan yang kaya memenuhi seluruh istana ramuan. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan 9 ramuan berisi energi abadi jatuh ke dalam botol giok. Kemudian dia memanggil Xiao Jin masuk dan mengeluarkan 2 pil sebagai pembayaran atas bahan obat yang dia konsumsi. Ini, Xiao Jin sangat terkejut. Apa yang baru saja dia kirimkan hanyalah sebagian dari bahan obat Dai Dan, tapi sekarang dia dapat dengan mudah memurnikan obat tingkat ini. Pencapaian alkimia ini terlalu tinggi. Tak heran ia mengambil posisi sebagai penguasa istana. Ye Bufan meliriknya, apa? Bukankah itu cukup? Cukup, cukup, cukup. Xiao Jin mengangguk berulang kali. 1 yidan besar setara dengan bahan obat yang digunakan hari ini, dan terakhir kali dia memurnikannya. Obatnya bahan yang digunakan untuk membuat ramuan sejati memiliki tingkat yang rendah, dan 1 pil yi besar tidak dapat digunakan sama sekali. Dihitung dengan cara ini, Istana Pengobatan Spiritual masih memanfaatkannya. Cukup, kata Ye Bufan dan meninggalkan ruangan, membawa beberapa wanita kembali ke sekolah kedokteran kunonya.
Bab 3234 Aula Seni Bela Diri. Keesokan harinya, segera setelah fajar menyingsing, seluruh sekte pedang cahaya mengalir berada dalam kegembiraan. Persaingan antara murid master sekte memiliki arti yang sangat istimewa bagi semua orang. Tidak peduli siapa yang bisa menjadi pemimpin sekte, itu setara dengan menjadi setengah pewaris seluruh sekte, dan bahkan dari segi status, tidak kalah dengan master puncak utama lainnya. Karena itu, banyak orang telah lama menantikan untuk melompati gerbang naga dan terbang ke langit. Namun, tanggal kompetisi master sekte diubah berulang kali, dan akhirnya ditetapkan untuk hari ini. Di puncak ketiga, Zhu Fangkui memandang Sue Ze di depannya. Murid, kamu harus berusaha sekuat tenaga hari ini. Puncak ketiga kami akan bergantung padamu mulai sekarang. Guru, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakanmu. Mata Sue Ze juga bersinar, dan dia penuh kegembiraan. Dia awalnya salah satu dari sedikit murid Great Yi Immortal di seluruh sekte, dia pasti bisa menduduki peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan. Biasanya, dia hanya lebih rendah dari Sima Chuo. Di puncak kelima, adegan yang sama terjadi. Bagaimana pemulihan kultivasimu? Sima Chuo berkata, sudah pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Bai Lingpu mengangguk, kompetisi ini hanya bisa dimenangkan, bukan dikalahkan. Kita harus menjadi sekte warisan pribadi Tuan. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan, tidak ada keraguan tentang itu. Kata-kata Sima Chuo penuh dengan kesombongan, tetapi tidak mengherankan bahwa tidak banyak makhluk abadi di antara murid-muridnya, dan dia dikenali sebelumnya. Yang terkuat. Di klinik medis kuno, Luo Bingyan, Shen Qiyun, dan Fu Jundi sangat ingin mencobanya. Merupakan impian setiap murid untuk menjadi keturunan langsung dari Master Sekte. Jika sebelumnya, harapan mereka tidak akan besar, tetapi sekarang berbeda. Dengan bantuan Ye Bufan, mereka bertiga kini telah menembus Great B Immortal. Bahkan jika dia mampu bertarung sendirian melawan orang kuat seperti Sima Chuo dan Sue Ze, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Shen Qiyun memandang Ye Bufan dengan menawan, adik laki-laki, saya harus berterima kasih. Saya akan kembali untuk mendukung Anda ketika saudara perempuan saya menjadi keturunan langsung dari Master Sekte. Berhentilah bermimpi, selama saya di sini, itu bukan giliranmu untuk menjadi keturunan langsung Master Sekte. Luo Bingyan biasanya jarang berbicara, tapi dia dan Shen Qiyun selalu berselisih satu sama lain, jadi tentu saja mereka tidak akan menunjukkan kelemahan saat menghadapi kompetisi besar. Dua saudara perempuan, kita semua adalah teman baik. Tidak perlu bertengkar dan merusak keharmonisan. Gadis kecil Fu Jundi terkikik, bagaimana kalau begitu, biarkan aku melakukan kerja keras seperti warisan pribadi Master Sekte. Orang-orang sedang berbicara ketika pintu terbuka dan Feng Xiwu masuk dari luar. Shen Qiyun berkata, adik perempuan Xiao Wu, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Saya tidak akan berpartisipasi. Feng Xiwu menggelengkan kepalanya, yang ingin berpartisipasi adalah Xiao Fan. Apa? Mata Luo Bingyan dan tiga orang lainnya langsung melebar, semuanya menunjukkan keterkejutan. Meskipun Ye Bufan membuat mereka terkesan, itu hanya karena keterampilan medisnya. Mengenai kultivasi, jika Anda bahkan tidak dapat mengubah esensi abadi, bagaimana Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi pribadi Master Sekte? Fu Jundi memandang Ye Bufan dengan matanya yang indah, saudari Xiao Wu, apakah kamu bercanda? Ini bukan lelucon, saya benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Bufan secara alami tahu mengapa mereka terkejut, dan berkata dengan riang, meskipun saya sedang berlatih. Alasannya tidak begitu bagus, tetapi saya selalu mendapat keberuntungan, jadi saya pikir saya bisa mencobanya. Bahkan jika saya kalah, tidak masalah. Jenis budidaya ini tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Shen Qiyun berkata, mengapa kamu begitu banyak berpikir? Kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sana. Menurut pendapat mereka, Ye Bufan hanya ikut bersenang-senang dan tidak menganggapnya serius sama sekali.
Beberapa orang meninggalkan pusat medis sekte medis kuno bersama-sama dan bergegas menuju aula seni bela diri. Aula seni bela diri adalah salah satu dari 3 aula utama sekte pedang cahaya mengalir. Disinilah seluruh sekte berlatih seni bela diri. Di depan pintu terdapat aula yang menjulang tinggi dengan momentum yang luar biasa. Ada kata besar, "Wu", yang tergantung di tengahnya, yang memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Legenda mengatakan bahwa itu adalah karya asli yang ditinggalkan oleh pendiri sekte tersebut. Sebelum jam yang dijadwalkan, banyak murid telah berkumpul di sini. Beberapa datang dengan harapan besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi, sementara yang lain tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan datang untuk menonton pertunjukan. Untungnya, ada alun-alun besar di depan aula utama. Bahkan jika 30.000 murid datang ke sini, tidak terlihat ramai. Ye Bufan datang ke sini dan tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan di depannya. Kawasan negeri dongeng ini cukup luas, yang penting tanahnya seluas itu. Semuanya diam, suara kayak Dao Jie bergema di udara lagi, dan alun-alun yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar suara pin drop. Kemudian 3 sosok muncul di udara, yang di tengah adalah Tetua Agung Hua Bingyu. Di sebelah kiri adalah Dao Jie, master dari Balai Penegakan Hukum, dan di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya berjanggut hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya, Hong Tian, master dari Aula Seni Bela Diri. Menurut legenda, orang ini adalah seorang idiot seni bela diri yang bertanggung jawab atas Aula Seni Bela Diri dan pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain di sekte tersebut. Karena itu, ini pertama kalinya Ye Bufan melihatnya. Saya akan bertanggung jawab atas kompetisi hari ini antara murid langsung Master Sekte. Setiap orang harus bertindak sesuai dengan instruksi saya. Ekspresi Hua Bingyu tegas, memancarkan aura yang kuat. Kompetisi ini berbeda dengan masa lalu. Tidak akan ada pertarungan satu sama lain, hanya penilaian terpadu. Babak pertama akan menguji kultivasi, babak kedua akan menguji kekuatan mental, dan babak ketiga akan menguji kemampuan tempur sebenarnya. Jika tidak seseorang dapat lulus ketiganya jika ada putaran penilaian, maka kompetisi ini akan dibatalkan, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi keturunan langsung dari Master Sekte. Jika banyak orang lulus, keputusan akhir akan dibuat oleh sekte tersebut menguasai dirinya sendiri. Setelah mengatakan ini, semua orang di ruangan itu terdiam, tetapi hati semua orang terangsang. Ombak. Menurut pemikiran semua orang sebelumnya, hasilnya harus ditentukan dalam bentuk kompetisi seni bela diri, dan pemenangnya pada akhirnya akan menjadi murid pribadi Master Sekte, tetapi mereka tidak menyangka akan dilakukan dalam bentuk ini. Tidak hanya para murid yang hadir tidak mengharapkan hal ini, tetapi bahkan Master Puncak dari 9 puncak juga tidak mengharapkannya. Seolah merasakan emosi semua orang, Hua Bingyu menatap ke arah penonton, apakah Anda memiliki pertanyaan? Bai Lingpu berkata, Tetua, saya punya pertanyaan kecil di sini. Pemimpin sekte tidak boleh memilih murid langsungnya berdasarkan kekuatan mereka. Yang terkuat, mengapa tidak memutuskan hasilnya dengan seni bela diri? Petik 2. Ini sangat sederhana. Para murid yang dipilih oleh pemimpin sekte harus memiliki kekuatan dan potensi, jadi ada penilaian hari ini. Kata Hua Bingyu. Ketiga penilaian itu semuanya ditentukan oleh ketua sekte sendiri. Setiap orang hanya perlu patuh. Oh, Bai Lingpu berkata bahwa ketua sekte lah yang secara pribadi menentukannya. Tidak ada cara untuk mengubah hal semacam ini. Anda hanya dapat bertindak sesuai dengan perintah aturan. Di saat yang sama, ia juga cukup percaya pada muridnya Sima Chuo yang memiliki kekuatan terkuat. Penilaian tersebut hanya formalitas dan tidak akan banyak berdampak pada hasil. Bahkan Master Puncak pun tutup mulut, dan tentu saja tidak ada orang lain yang ragu. Hua Bingyu berkata lagi, baiklah, saya akan terus mengumumkan syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selama murid sekte pedang Liu Guang yang berusia di bawah 1000 tahun dapat berpartisipasi. Setelah mendengar syarat ini, semuanya sepertinya aku terkejut. Ini hanyalah kondisi tanpa syarat. Ada 30.000 murid dari sekte pedang cahaya mengalir, dan lebih dari 80% berusia di bawah 1000 tahun,
yang berarti hampir semua murid dapat berpartisipasi. Saya awalnya berpikir bahwa ketika Master Sekte memilih murid langsungnya, dia setidaknya akan membatasi budidayanya pada Xuanxian, tetapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti itu. Bab 2235 Alam Yin Yang. Saya sudah mengumumkan syaratnya. Tingkat pertama adalah memasuki alam Yin dan Yang. Hua Bingyu mengangkat tangannya dan menggambar ruang kosong terbesar di sebelahnya. Kalau mau ikut kompetisi, datang langsung ke sini. Setelah mendengar kondisi barusan, banyak orang yang ingin mencoba, bahkan beberapa makhluk abadi virtual pun ingin mencobanya. Pokoknya tidak ada ruginya. Jika popularitasnya meledak, dia mungkin bisa menjadi murid langsungnya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa level pertama adalah menerobos alam Yin dan Yang, orang-orang ini langsung terlihat frustrasi dan benar-benar melepaskan keberuntungan mereka. Alam Yin dan Yang adalah tempat pelatihan yang dibuat oleh Aula Seni Bela Diri untuk murid di atas Xuanxian. Setengah dingin dan setengah panas. Murid dengan tingkat kultivasi rendah tidak bisa melewatinya sama sekali. Suara menawan Sen Qiyun terdengar di telinga Ye Bufan, mengetahui bahwa dia baru saja naik. Saya tidak tahu banyak tentang sekte tersebut, jadi saya membuat perkenalan terlebih dahulu. Adik laki-laki ingin aku memberitahumu untuk tidak terlibat. Tanpa kultivasi Xuanxian, kamu tidak akan bisa melewati level pertama. Jadi begitu. Ye Bufan mengangguk, lalu menunjukkan senyuman, tidak apa-apa. Aren, bukankah kamu masih di sana? Aku akan mengikutimu ke sana kalau begitu. Itu tidak mungkin. Bagaimana adikku bisa membantumu menipu? Sen Qiyun baru saja berada di tengah kalimat ketika sebuah pil hitam tiba-tiba muncul di depannya, masa lalu. Meskipun dia sangat cepat, dia langsung tahu bahwa ini sebenarnya adalah pil Grid Yi yang berkualitas tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan ramuan ini, budidayanya akan mampu mencapai tahap tengah Grid B Immortal dalam satu gerakan. Ekspresi Sen Qiyun berubah, lalu dia tersenyum menawan. Oh, adik laki-laki, adikku awalnya akan membantumu menipu. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghentikanmu. Jangan khawatir, kamu bisa sampai di sana selama aku bisa. Saat ini, sebuah suara dingin datang. Aku juga bisa membawamu melewati alam Yin dan Yang. Luo Bingyanlah yang berbicara. Dia sekarang berada di tahap awal Grid Yi Immortal, jadi dia secara alami membutuhkan ramuan ini. Sen Qiyun tiba-tiba menjadi marah, hei, apakah kamu mencoba mengambil bisnis? Apakah ada sistem siapa cepat dia dapat? Tapi aku memberitahu adik laki-lakiku terlebih dahulu. Suara Luo Bingyan dingin, aku tidak berbicara dengannya kamu, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu ingin bertarung? Melihat mereka berdua berdebat, Ye Bufan segera menghentikan mereka. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Tidak baik jika orang lain mengetahuinya. Ini untuk kalian berdua. Selama kamu membawaku melewati alam Yin dan Yang, kamu bisa mendapatkan satu pil untuk masing-masing dari kamu. Setelah mengatakan itu, dia memutar pergelangan tangannya dan menyeret dua pil ke telapak tangannya. Satu kiri dan satu kanan dibagi antara dua orang. Sen Qiyun dan Luo Bingyan meraihnya di tangan mereka, lalu menoleh sambil tersenyum, dan tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Kakak, aku, dan aku. Melihat Luo Bingyan dan Sen Qiyun sama-sama terlibat, Fu Jundi menjadi cemas. 33 Novel Network. Aku juga bisa mengantarmu ke sana. Ye Bufan tersenyum tipis, selama kamu mematuhi pengaturanku, kamu juga akan mendapat bagian. Dengar, aku akan mendengarkan apapun yang kamu minta aku lakukan. Kata gadis kecil dengan raut wajahnya bersemangat sambil sering mengangguk. Ini untukmu. Ye Bufan mengambil pil lagi dan memberikannya kepada Fu Jundi. Rencananya adalah memberikan satu pil kepada masing-masing gadis ini. Hanya saja pada kompetisi saat ini, ia tidak ingin lawannya menjadi terlalu kuat sehingga ia menunda untuk mengalahkannya hingga saat ini. Mereka berdiri di belakang. Saat ini, perhatian semua orang tertuju ke depan, tetapi tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil beberapa orang. Hanya saja banyak orang yang takut dengan pamor alam Yin Yang, dan tidak ada satupun yang berani melangkah maju. Aku akan datang duluan.
Di bawah tatapan semua orang, Sima Chuo berteriak dan memimpin untuk berdiri di tempat tersebut dengan momentum yang besar. Sebagai murid paling menonjol dari puncak kelima, dia telah meningkatkan kultivasinya di alam yin dan yang lebih dari sekali sebelumnya, dan sekarang dia telah memasuki alam Yi Agung Abadi, dia tentu saja tidak memasukkannya ke dalam hati. Dan aku, Sue Ze mengikutinya dari dekat. Kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu, semuanya berdiri di dalam area pendaftaran. Dalam waktu singkat, sudah ada 2 hingga 3.000 orang berdiri di kawasan tersebut. Beberapa dari orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi di atas Xuanxian dan tidak takut dengan alam yin yang. Beberapa dari mereka, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih rendah, setidaknya adalah dewa emas atau lebih tinggi dan ingin mencoba peruntungan. Setelah beberapa nafas berlalu, mereka yang ingin mendaftar sudah berdiri di area tersebut. Selebihnya hanya bisa berdiri dan menonton pertunjukan, tanpa keberanian untuk memasuki alam yin dan yang. Tepat ketika semua orang mengira itu adalah akhirnya, seorang pria muda dengan wajah bercanda keluar dan berjalan ke area pendaftaran dengan santai. Ini, semua orang terkejut melihat Ye Bufan ingin mendaftar. Apa yang terjadi? Meskipun sekte tersebut tidak menetapkan batasan, tidak sembarang orang dapat mendaftar, kan? Meskipun keterampilan medis orang ini hebat, budidayanya bahkan tidak dapat mengubah energi abadi, jadi dia berani mencobanya alam yin dan yang, bukankah ini mencari kematian? Persetan, kamu benar-benar serakah. Karena kamu telah menjadi master balai pengobatan spiritual, mengapa kamu masih perlu berpartisipasi dalam kompetisi kesuksesan pribadi master sekte? Tempat itu masih sepi, tetapi setiap orang memiliki pikirannya sendiri di dalam hatinya, dan mereka terus mengeluh. Hanya saja Ye Bufan sekarang menjadi master dari balai pengobatan spiritual. Berita ini telah menyebar ke seluruh sekte, dan sebagai muridnya, dia tidak berani memprovokasi dia. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui berdiri di dekatnya dan telah melihat kedatangan Ye Bufan. Namun, mereka mengira mereka hanya datang untuk menonton kesenangan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka juga berlari untuk mendaftar. Zhu Fangkui mendengus dingin, sia-sia tanpa energi abadi berani menantang alam yin dan yang. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Bai Lingpu juga menggelengkan kepalanya sedikit, anak muda masih muda kembung. Saya pikir saya benar-benar bisa melakukannya. Sungguh menakjubkan berada di singgasana penguasa istana. Alam yin dan yang mengandalkan kekuatan dan kultivasi, dan tidak ada hubungannya dengan keterampilan medis. Zhu Fangkui menunjukkan senyuman dingin, tapi tidak apa-apa. Ayo kita lakukan, tunggu dan lihat siapa dia. Sungguh memalukan. Keduanya bersuka cita atas kemalangan itu. Teknik penyembunyian sekte pengobatan kuno sangat kuat, bahkan 2 dewa Luo yang hebat pun mampu menyembunyikannya. Kali ini, Hua Bingyu berbicara lagi, oke, itu saja. Putaran penilaian ini sangat sederhana, masuk, keluar, apapun cara yang Anda gunakan, metode apapun, selama Anda bisa melewati yin dan yang alam, kamu akan lulus. Tapi ada satu hal kamu harus mendengarkan dengan cermat. Jika kamu tidak bisa bertahan, jangan bertahan. Selama kamu menyerah, kamu akan dipindahkan dari alam yin dan yang. Setelah Hua Bingyu mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan energi abadi yang kuat menyelimuti semua orang dalam sekejap. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatannya, mereka telah tiba di depan sebuah gua. Di atas gua tertulis 3 karakter kuat, alam yin dan yang. Pintu masuk gua sangat besar, tingginya mencapai 10 kaki. Melihat ke dalam, hamparan putih yang luas tampak seperti dunia yang diukir dari es dan salju. Meski berdiri di pintu masuk gua, Anda masih bisa merasakan dinginnya bagian dalam. Bukankah ini hanya sedikit lebih dingin? Saya tidak percaya betapa kuatnya itu. Bayangan hitam menyerbu ke alam yin dan yang terlebih dahulu. Ini adalah murid berkulit hitam yang tidak percaya pada kejahatan, dan budidayanya telah mencapai puncak keabadian emas.